Dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh sebuah spekulasi mengejutkan yang berpusat pada drama kehidupan Amarzoni. Setelah rentetan kasus hukum yang menjeratnya, kini muncul sebuah narasi baru yang jauh lebih personal dan pelik. Fokus publik tidak lagi hanya tertuju pada proses hukum Amar, melainkan pada dugaan adanya dalang di balik kejatuhannya. Nama yang tak terduga ikut terseret ke dalam pusaran isu ini, sosok suami baru Iris Bella. Kabar ini sontak menjadi perbincangan hangat, mengubah dinamika kasus ini dari sekedar masalah narkotika menjadi dugaan konspirasi yang kompleks. Spekulasi ini bergulir liar di berbagai platform media sosial, di mana opini publik mulai mempertanyakan apakah rentetan peristiwa yang menimpa Amarzoni murni kesalahannya sendiri atau hasil dari sebuah jebakan yang terencana. Sosok suami Iris Bella, yang selama ini dikenal publik memiliki citra tenang dan berwibawa, kini mendadak menjadi pusat tudingan. Tentu saja, ini masih sebatas desas-desus. Namun di era digital, di mana informasi dan disinformasi menyebar secepat kilat, narasi ini telah berhasil mencuri perhatian publik. Pertanyaan mendasar yang kini muncul adalah, mengapa namanya dikaitkan? Inilah yang menjadi titik awal dari terkuaknya misteri yang jauh lebih dalam. Setiap dugaan konspirasi membutuhkan motif. Dalam spekulasi liar yang beredar, motif dibalik dugaan penjebakan Amarzoni ini disebut-sebut sangat kelam dan personal. Publik tidak hanya terkejut oleh siapa yang dituduh, tetapi lebih terperangah oleh alasan dibaliknya. Isu yang mencuat ke permukaan adalah adanya aib keluarga masa lalu yang sengaja dikubur dalam-dalam. Aib ini menurut berbagai komentar anonim di jagat maya adalah sesuatu yang sangat sensitif dan menyangkut nama baik keluarga besar. Teori ini menyebutkan bahwa Amarzoni sebagai bagian dari masa lalu Iris Bella mungkin mengetahui atau bahkan terkait dengan rahasia tersebut. Jika rahasia ini terbongkar, dampaknya diyakini bisa merusak citra sempurna yang telah dibangun. Oleh karena itu, narasi yang berkembang adalah bahwa kejatuhan Amarzoni merupakan langkah preventif untuk mengamankan rahasia tersebut agar tidak pernah terungkap. Jika spekulasi ini benar, maka kasus ini melampaui sekedar masalah hukum. Ini adalah tentang luka lama, rahasia gelap, dan sejauh mana seseorang akan melangkah untuk melindungi nama baik yang telah dibangun dengan susah payah di depan kamera. Untuk memahami mengapa spekulasi ini begitu kuat, kita perlu melihat kembali kontras yang tajam antara masa lalu dan masa kini. Publik masih ingat betul citra Amarzoni dan Iris Bella saat masih bersama. Mereka adalah pasangan idola, simbol cinta artis yang dianggap sempurna, harmonis, dan religius. Namun, pasca kandasnya hubungan itu, jalan hidup keduanya terpisah secara ekstrim. Iris Bella memulai lembaran baru, membangun rumah tangga dengan sosok yang dianggap tenang dan matang, melanjutkan hidupnya dengan citra yang tetap positif. Di sisi lain, Amarzoni justru terjerembab dalam pusaran masalah yang tak berujung. Ia jatuh, mencoba bangkit, namun seolah selalu ada kekuatan tak terlihat yang menyeretnya kembali ke titik terendah. Ironi inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi spekulasi publik. Netizen mulai menyambungkan titik-titik, mempertanyakan mengapa nasib keduanya begitu kontras. Apakah ini murni takdir dan kebetulan? Atau, seperti yang dituduhkan beberapa pihak, apakah kebangkitan satu pihak harus dibayar dengan kejatuhan pihak lain? Di era media sosial, netizen sering bertindak sebagai detektif maya. Mereka mulai menelusuri jejak digital dan menemukan pola yang dianggap janggal. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah waktu atau timing dari kejatuhan Amarzoni. Berbagai akun gosip dan forum diskusi anonim menyoroti bahwa masalah hukum yang menimpa Amar seringkali muncul berdekatan dengan momen-momen penting dalam kehidupan pribadi Iris Bella dan suami barunya. Pola ini dianggap terlalu tepat untuk disebut sebagai kebetulan. Setiap kali Amarzoni mencoba bangkit atau kembali ke dunia hiburan, seolah ada insiden baru yang langsung meredamnya. Kejanggalan inilah yang memperkuat dugaan adanya skenario yang telah diatur. Publik mulai bertanya-tanya, apakah ini cara alam menyeimbangkan sesuatu yang tersembunyi atau memang ada intervensi yang disengaja untuk memastikan Amarzoni tidak pernah benar-benar pulih dan kembali mendapatkan panggung? Sebuah teori yang lebih jauh berkembang adalah bahwa kasus yang menimpa Amarzoni hanyalah tirai asap. Dalam narasi ini, Amarzoni dianggap sebagai pion yang dikorbankan untuk menutupi isu yang jauh lebih besar. Isu yang lebih besar itu tentu saja kembali merujuk pada dugaan aib keluarga yang sensitif, seperti yang dibahas pada poin 2. Dengan menjadikan Amarzoni sebagai pusat perhatian media,
Melalui kasus hukum yang berulang, maka fokus publik akan teralihkan. Perhatian publik akan terkuras untuk membahas kejatuhan Amar, sehingga tidak ada lagi ruang atau energi untuk mengorek rahasia masa lalu yang sesungguhnya ingin dilindungi. Teori ini memposisikan Amar sebagai korban dari permainan citra tingkat tinggi, di mana ia diamankan secara halus agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut yang dapat merusak reputasi yang lebih besar. Spekulasi ini semakin memanas dengan munculnya pengakuan dari seseorang di forum anonim yang mengklaim pernah bekerja di lingkaran dekat artis tersebut. Sumber anonim ini menulis bahwa ketegangan sebenarnya sudah terasa jauh sebelum kasus Amar Zoni meledak. Bahkan, ia mengklaim sempat terjadi sebuah pertemuan tertutup yang dihadiri oleh beberapa orang penting. Agenda pertemuan itu menurutnya adalah membahas strategi untuk mengamankan sebuah nama dari sorotan publik terkait isu sensitif masa lalu. Unggahan ini meskipun tidak terverifikasi langsung viral. Sebagian publik menganggapnya fiksi liar, namun tidak sedikit yang percaya karena detailnya dianggap terlalu spesifik. Klaim ini jika benar akan menjadi bukti kuat adanya sebuah rencana terstruktur untuk menangani Amar Zoni agar tidak menjadi ancaman bagi citra keluarga. Di tengah badai tuduhan dan spekulasi yang mengarah pada sosok suami Irish Bella, publik menyoroti satu hal yang ganjil, keheningan. Hingga saat ini, tidak ada bantahan keras atau klarifikasi lugas yang datang dari pihak-pihak yang disebut. Di dunia digital saat ini, diam seringkali diartikan dalam dua makna, antara tidak ingin memberi panggung pada gosip atau tidak memiliki jawaban untuk membantah. Keheningan ini justru membuat publik semakin penasaran. Kalau memang tak benar, seharusnya mereka bisa langsung meluruskan, tulis seorang netizen yang komentarnya disukai ribuan orang. Sikap diam ini dianggap sebagai strategi menunggu badai berlalu. Namun di sisi lain, bagi mereka yang percaya pada teori konspirasi, ini justru dianggap sebagai pembenaran tidak langsung atas tuduhan yang beredar. Ketika isu ini terus bergulir, muncul satu teori baru yang mengubah arah pembicaraan sepenuhnya. Sebuah unggahan anonim lain menyebutkan, Amar Zoni tidak dijatuhkan karena kesalahannya, tapi karena ia tahu sesuatu yang seharusnya ia tak tahu. Teori ini jauh lebih menyeramkan. Ini menggeser motif dari sekadar menjaga nama baik menjadi membungkam saksi kunci. Jika Amar Zoni mengetahui sebuah rahasia besar terkait aib di poin 2 yang jika terbongkar bisa menghancurkan segalanya, maka ia menjadi ancaman langsung. Dalam skenario ini, rentetan masalah hukum yang menimpanya bukanlah jebakan biasa, melainkan upaya sistematis untuk memastikan ia kehilangan kredibilitas dan panggung untuk berbicara. Ini menjelaskan mengapa masalahnya tampak berulang dan tak kunjung usai. Seolah ada kekuatan besar yang ingin memastikan Amar tidak pernah pulih sepenuhnya. Narasi konspirasi ini semakin diperkuat oleh kabar-kabar mengenai kondisi Amar Zoni di dalam tahanan. Berbagai sumber menyebutkan adanya perubahan sikap yang drastis. Amar dikabarkan menjadi lebih pendiam, lebih banyak berdoa, dan sering kedapatan menatap kosong ke dinding. Petugas yang melihatnya menggambarkan Amar seperti seseorang yang menyimpan beban berat. Publik pun langsung menginterpretasikan ini. Beban berat itu diduga bukan hanya karena masa hukuman yang harus ia jalani, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih pribadi. Beban itu adalah beban pengetahuan atas rahasia yang ia pegang, poin 8, dan mungkin beban rasa dikhianati oleh orang yang pernah ia percaya. Meskipun ini hanya interpretasi atas bahasa tubuh, narasi ini sangat cocok dengan teori konspirasi yang sedang berkembang. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada sebuah drama kompleks di mana batas antara kebenaran dan persepsi publik menjadi sangat kabur. Seluruh narasi yang dibahas, seperti yang diakui oleh sumber video asli, adalah spekulasi fiktif yang disarikan dari opini liar di media sosial. Namun dalam dunia hiburan, cerita di balik layar seringkali jauh lebih rumit daripada yang tampak di depan kamera. Pertanyaan besar kini menggantung. Apakah Amar Zoni murni korban dari pilihannya sendiri? Ataukah ia adalah korban yang dipilih dalam sebuah permainan besar untuk melindungi citra sempurna seseorang? Apapun kebenarannya, publik berharap Amar Zoni mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan semua pihak yang terlibat dapat menemukan jalan damai.
Kasus ini menjadi refleksi betapa di era digital, sebuah rahasia masa lalu jika tidak diselesaikan, dapat kembali meledak dengan kekuatan yang jauh lebih besar.